Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Contohnya mungkin misalnya kita mengirimkan sebuah data dari komputer ke HP atau dari HP ke HP yang lainnya. Data yang dikirimkan itu bisa berupa gambar, eh, video, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi data. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk komunikasi data. Komunikasi data itu memiliki 3 bentuk atau cara berkomunikasi. Yang cara pertama yaitu simplex. Simplex ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Jadi dalam simplex ini kita tidak bisa berkomunikasi secara interaktif. Ini mungkin contohnya ketika kita melakukan komunikasi dari komputer ke server misalnya, apabila kita mengakses video-video di YouTube. Video di YouTube tersebut itu berada dalam satu server atau penyimpanan, kemudian kita akses di rumah menggunakan laptop atau smartphone, maka terjadilah komunikasi yang sifatnya satu arah. Kemudian ada komunikasi half duplex, komunikasi antara dua belah pihak, yaitu antara pengirim dan penerima, dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya mungkin mengirim email mungkin ya. Misalnya kita mengirim email ke teman, itu kita bisa berkomunikasi secara langsung, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi teman itu bisa membalas pesan yang kita kirim itu beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan. Jadi ada penundaan di sana. Kemudian ada komunikasi full duplex. Nah, metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya mungkin video conference. Jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung, bertatap di secara maya dengan waktu yang sama. Nah, itu terjadi komunikasi secara interaktif. Itu yang dimaksud dengan komunikasi full duplex. Selanjutnya komponen-komponen dalam komunikasi data. Jadi komunikasi data itu bisa terjadi dengan adanya 5 komponen ini. Yang pertama itu pengirim. Ini pengirim yang mengirimkan data berupa komputer atau alat lainnya. Jadi pengirim ini bisa mengirim data melalui komputer ataupun melalui smartphone atau gadget-gadget yang lain. Kemudian penerima. Nah, penerima ini yang akan menerima data yang dikirimkan oleh si pengirim. Penerima ini bisa berupa komputer juga atau smartphone atau gadget yang lain. Kemudian yang ketiga ada data. Jadi komunikasi data itu bisa terjadi karena harus ada data yang dikirimkan. Data itu bisa berupa teks, dokumen atau gambar, video dan lainnya. Kemudian transmisi atau media transmisi. Transmisi ini adalah media yang digunakan untuk menyalurkan sebuah data. Jadi misalnya kita akan mengirim gambar dari satu tempat, dari satu perangkat ke perangkat yang lain, itu membutuhkan yang namanya media transmisi. Media transmisi itu bisa berupa kabel ataupun wifi misalnya, yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya. Jadi dia sebagai saluran yang menghantarkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, atau dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Jadi media transmisi ini yang menyalurkan datanya. Kemudian yang kelima ada protokol atau aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih
alat untuk dapat saling berkomunikasi. Contohnya di sini IP address misalnya. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang komunikasi data. Sebagai penutup, jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Action is power. Terima kasih.